أيها الإنسان إنه القرآن. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin, santri Albina beserta para keluarga Albina, rahimani wa rahimakumullah. Hadirin jamaah salat Jumat yang insyaallah selalu berada dalam naungan rahmat dan hidayah Allah. Tak henti-hentinya kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah yang telah memberikan kita nikmat iman dan nikmat Islam. Karunia yang teramat besar yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Semoga kita selalu termasuk yang mendapatkan hidayahnya serta berada dalam keadaan iman dan Islam hingga akhir hayat kita. Dan tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat berbagai kehidupan yang masih diberikan kepada kita. Sehingga pada kesempatan ini kita masih dapat mengingatnya serta memujinya serta beribadah kepadanya. Pujian hanya layak dimiliki oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Sungguh tidaklah pantas bagi manusia untuk mengharapkan pujian. Tidak pantas bagi manusia untuk merasa telah berjasa, karena sesungguhnya sejatinya segala pujian hanya milik Allah semata. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, kami selaku khatib mengajak kepada hadirin sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Senantiasa kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Takwa dalam arti senantiasa berupaya, berusaha untuk selalu menghadirkan Allah dalam segala kondisi. Dengan cara senantiasa berzikir dan melaksanakan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Takwa dalam arti kita senantiasa melibatkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap persoalan yang kita hadapi dengan cara berdoa, memohon pertolongan dan bermunajat hanya kepadanya. Sehingga akan menimbulkan ketentraman dan ketenangan di dalam hati kita dan di dalam setiap kehidupan kita. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun, yang artinya hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Dan tentunya salawat serta salam semoga selalu tercurah tak henti-hentinya kepada Nabi kita, junjungan kita, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kepada
sahabatnya, keluarganya, hingga kepada para pengikutnya akhir zaman ini. Kemudian sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, Allah Ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, sesungguhnya setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Kematian adalah sesuatu yang pasti akan kita hadapi, sesuatu yang menjadi gerbang dari kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat adalah kematian. Maka seorang mukmin tidak bisa memasuki surga Allah kecuali dengan melalui kematian terlebih dahulu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam surah Al-Baqarah Allah Ta'ala berfirman, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepadanyalah kamu dikembalikan. Dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah dijelaskan bahwa ayat ini menjelaskan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh aneh orang yang ingkar kepada Allah sedangkan ia manusia awalnya tiada, lalu Allah menjadikannya ada di muka bumi ini, kemudian Allah akan wafatkan ia dan Allah akan bangkitkan ia. Ayat ini menunjukkan bahwa kita semua pasti akan mati dan kita semua pasti akan dibangkitkan kembali setelah itu. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Maka setelah mengetahui bahwasannya sejauh apapun langkah dan prestasi kita di dunia, sebesar dan sebanyak apapun pencapaian kita yang pada akhirnya tujuan akhirnya adalah kematian, batas akhirnya adalah kematian, haruslah terbenak di dalam pikiran kita sebuah pertanyaan. Apa saja kewajiban kita dalam kehidupan dunia ini sebagai persiapan diri sebelum menghadapi kematian? Dan tentunya ada banyak hal, namun setidaknya ada 3 hal yang akan kita bahas pada kesempatan yang berharga ini. Jamaah sidang Jumat, hal yang seharusnya seorang muslim mempersiapkannya untuk menghadapi kematiannya adalah yaitu dengan beramal sebaik mungkin. Dalam surah Al-Mulk ayat ke-1 dan ayat ke-2 Allah Ta'ala berfirman, Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang artinya, Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia maha perkasa lagi maha pengampun. Ma'asyiral muslimin, seperti apakah amalan yang terbaik itu? Salah satu indikatornya adalah pekerjaan itu dilakukan secara istiqomah. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inna khairal amali adwamuhu wa inqal." Artinya, sesungguhnya sebaik-baik pekerjaan adalah yang rutin, yang berkelanjutan meskipun itu sedikit. Maka seorang hamba yang melakukan hal kecil tapi dirutinkan lebih baik dari orang yang melakukan hal besar tapi hanya sesekali saja. Kemudian juga jamaah sidang Jumat, beramal sebaik mungkin juga berarti bahwa pekerjaan itu kita lakukan dengan seikhlas mungkin, semaksimal mungkin, sebaik mungkin dan sesempurna mungkin, baik dalam interaksi kita kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Kemudian
hal yang menjadikan amal menjadi amal yang terbaik, yang menjadi rahasia sukses para ulama zaman dahulu adalah hendaklah dalam tiap amal kita tanamkan dalam diri kita bahwasannya bisa jadi itu adalah amalan terakhir kita. Karena apabila seorang hamba, yaitu kita, mengetahui bahwasannya hari ini adalah hari terakhir kita berada di dunia, hari terakhir kita hidup, maka kita akan melakukan, kita akan beramal yang terbaik yang pernah kita lakukan. Hal besar dan hal kecil akan kita kejar, hal wajib dan yang sunnah akan kita laksanakan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, menyiapkan amal yang terus mengalir pahalanya. Di antara yang dapat kita persiapkan adalah dengan memperbanyak sedekah jariah dan ilmu yang bermanfaat, serta anak yang solih yang bisa mendoakan kedua orang tuanya ketika ia wafat. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW bersabda, "An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, idza matal insan in qata'a anhu amaluhu illa min salasah, shadaqatin jariyah, au ilmin yuntafa'u bihi, au waladin salihin yad'u lah." Rawahu Muslim. Artinya, diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, jika manusia mati maka terputuslah darinya amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah sedekah jariah, kemudian ilmu yang diambil manfaatnya, dan anak solih yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Seseorang yang telah wafat tidak bisa menambah bekal yang ia miliki. Baginya hanya apa yang telah ia usahakan selama dia di dunia. Ia tidak memiliki apa-apa kecuali yang ia bawa dari amalan solih di dunia ketika ia hidup. Maka marilah kita bersedekah dengan sedekah yang kira-kira akan selalu bermanfaat bagi orang yang kita beri, hal besar maupun hal kecil. Kemudian ilmu yang bermanfaat, dari ilmu agama secara khusus atau ilmu dunia yang bisa dimanfaatkan oleh kaum muslimin untuk urusan dunianya secara umum. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikanlah dari apa yang engkau ketahui dari agama ini walaupun 1 ayat. Karena ilmu yang bermanfaat akan memberikan pahala kepada orang yang mengajarnya meskipun ia telah wafat. Maka dari itu Nabi SAW adalah makhluk Allah yang memiliki pahala yang paling besar di antara yang lainnya. Karena setiap orang yang mengamalkan ajarannya, yang mengenal Islam selama beliau hidup sampai beliau wafat setelah 1400 tahun, maka kebaikannya tetap akan kembali kepada beliau. Kemudian amal solih yang mendoakan kedua orang tuanya, maka marilah kita semua mendidik anak-anak kita untuk menjadi anak yang solih, agar ia bisa mendoakan kita ketika ia wafat. Karena anak yang solih sangat menguntungkan kedua orang tuanya di dunia maupun akhirat. Oleh karena itu, investasi terbaik bukan pada investasi tanah, investasi terbaik bukan pada rumah, emas maupun saham, ataupun harta benda yang bisa musnah. Akan tetapi investasi terbaik adalah anak yang solih. Barakallahu li wa lakum wa lisairil muslimin, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa iyyakum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahil ahad, hamdan wafiran lahu bil adad, ala jami'in ni'ami wal madad, summa shalah wa salamu sarmad ala nabiyina Mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi alladzina wahad wa ba'd. Kemudian hal ketiga
yang hendaknya disiapkan oleh seorang muslim sebelum menghadapi kematiannya adalah berdoa agar ia bisa diberikan husnul khatimah. Apakah husnul khatimah? Apakah itu husnul khatimah? Husnul khatimah adalah akhir yang baik. Dan tanda utama husnul khatimah ialah apabila ia mengucap kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya. Dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Abu Daud bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Indikator lainnya dari seseorang yang husnul khatimah apabila ia mengerjakan pekerjaan yang baik di akhir hidupnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi'abdihi khairan ista'malahu." Faqila kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah? Qala yuwaffiquhu li'amalin salih qabla al-maut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang, maka Allah akan membuatnya beramal. Para sahabat bertanya, bagaimana membuatnya beramal? Beliau menjawab, Allah akan memberikan taufik kepadanya untuk melaksanakan amal salih sebelum ia wafat. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Kemudian selain berusaha dengan segenap amal salih untuk mencapai husnul khatimah, kita juga harus selalu berdoa kepada Allah agar Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Akhirnya semoga kita menjadi hamba Allah yang berhasil dalam mempersiapkan kehidupan kita, yang mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang wafat dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين في هذا البلد وفي سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. Albina TV, membina iman, ilmu, dan akhlak.